Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi di channel kami Intan Sukmawijaya. Saat ini kita berada di bantaran sungai, atau lebih tepatnya lagi di Kali Kampung Cibareng, yang konon katanya ataupun desas-desus menurut warga sekitar banyak makhluk gaib ataupun hal-hal yang gaib yang tidak terpikirkan oleh manusia atau secara akal sehat manusia. Nanti kita langsung buktikan saja melalui mediator kami, dan tentunya sudah pasti anda semua ataupun penggemar Intan Sukmawijaya itu sudah mengenal dengan siapakah saya ditemani. Tentunya dengan mediator kami yang cantik dan manis, yaitu Teh Asia. Teh Asia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita saat ini berada di bantaran sungai, atau tepatnya lagi di Kali Cibareng. Kali Cibareng Mekar Baru dong ya pastinya. Yang menurut cerita warga sekitar ataupun warga yang memang kebetulan jembatan sebelah situ di belakang kita banyak pengendara motor ataupun pengendara mobil yang sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu. Nah, sekarang Teh Asia, apa yang dirasakan oleh Teh Asia sekarang saat ini? Semenjak datang juga saya udah disambut ya, kan ya, udah agak gimana gitu. Mungkin memang benar tempat ini banyak ya penghuninya, kayaknya banyak aura-aura yang gimana gitu ya. Banyak aura-aura yang memang sangat kuat Ya, energinya. gitu ya. Entah seperti apa makhluknya kami tidak tahu dengan pasti, dan tentunya kita bisa memastikannya entah pakai mediator ataupun kita coba telusuri sebentar. Yuk kita Asia telusurin, kita boleh sana yuk, ke depan yang lebih konon ceritanya yang lebih angker ataupun yang disebut apa namanya celobong ya. Iya. Celobong ya di mungkin di arah depan kita mungkin ya. Kayaknya lebih Hati-hati kayaknya sekali di memang sana ya. lumayan di sini. Dan memang di sini menurut warga ataupun para petani ya, ada seekor ataupun 2 ekor lele kembar ya. Dan kemudian apalagi Teh Asia? Kayaknya kayak bentuk raksasa, tapi katanya wanita Ya. berambut panjang katanya. Maaf, katanya tidak memakai baju katanya ya. Iya. Sering menyembunyikan anak-anak kecil katanya, itu dulu katanya. Dulu Iya, ya, dulunya seperti itu. Nah, memang pada dasarnya di sini memang sebelahnya itu sungai ataupun kali, dan sebelahnya ini sawah. Dan sawahnya ini kebetulan memang sudah mau panen ya. Tapi sebelum ditanam padi itu, memang ketika ada airnya itu keluarlah lele kembar katanya, kata warga sekitar yang memang kebetulan petani di sini, baik ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian ada juga yang konon katanya ikan gabus ataupun bahasa Jawanya bayong yang sangat besar. Namun dipancing ataupun pakai jaring, pakai jala, belum pernah tertangkap. Apa benar itu ikan benar asli atau ikan jadi-jadian? Seperti itu. Nah, kita buktikan langsung ya. Coba kita bantu Mas Asep. Mas Asep. Ya Mas Asep, boleh dibantu untuk masuk ke kamera biar penggemar-penggemar channel Intan Sukmawijaya semua tahu kalau memang di sini itu
ada ikan asli atau ikan beneran atau ikan sungguhan, ataukah memang ikan itu hanya ikan jadi-jadian ataupun makhluk gaib yang menyerupai bentuk ikan. Mas Asep boleh dijelaskan, Mas Asep? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Asep? Alhamdulillah baik ya, dalam keadaan sehat. Nah, di sini kan kebetulan kita berada di tidak jauh dengan tempat tinggalnya Mas Asep. Mungkin Mas Asep juga mendengar cerita dari petani ataupun memang dari warga sekitar sawah ini atau kali ini, yang konon ceritanya setiap mau kalau bahasa ini rendang ya, setiap mau musim menanam padi. Dan di sini memang kebetulan sebelah kiri itu sungai ataupun kali, dan sebelah kanannya itu persawahan ya, untuk penggemar-penggemar Intan Sukma Wijaya. Nah kebetulan Mas Asep ini memang pribumi sini. Mungkin sedikit atau tidaknya Mas Asep ini tahu. Terus di depan sana boleh kita ke sana. Paling seram ya. Iya, kita ke sana saja langsung ya Mas Asep ya. Dan Teh Asia Banyak kita yang banyak penampakan. Oh, warga. Sepertinya Mas Asep kita sudah sampai ya. Iya. Dan kebetulan di sini memang ada irigasi Luar biasa kecil. tempatnya ini lumayan menyeramkan ya. Ya. Di sini di tengah jauh dari kerumunan warga rumah. Iya. Jauh dari kerumunan warga ya. Ataupun Di dari- sebelah kali, di sebelah persawahan. Ini bunyi air nih, irigasi kecil. Air dari sungai ataupun air dari kali sampai masuk ke sawah-sawah untuk sawah-sawah petani. Nah, Mas Asep bisa diceritakan kejadian-kejadian yang memang ditemukan oleh para petani yang konon katanya sebelum menanam padi tentu ada airnya di musim penghujan ya. Iya. Ada penampakan lele kembar besar dan warnanya putih. Apa betul itu Mas Asep? Ya betul, katanya ya ada salah satu warga yang melihat 2 ekor pasang lele. Lelenya itu ya katanya suami istri. Oh, lelenya suami istri, dan tentu mungkin lelenya jantan dan betina. Iya. Dan menurut Dan cerita lelenya warga, itu tak sewajarnya kayak lele seperti lele-lele biasa, kayak lele-lele semacam siluman. oh jadi bukan lele Bukan benar-benar lele, ikan benar-benar lele ya, lele, bukan iya. ya, mungkin atau jelmaan dari makhluk gaib Iya. ataupun dari makhluk penunggu sini menyerupai seperti ikan lele. Memang saya lihat memang ya benar sekali, menurut mata batin saya memang laki-laki ataupun jantan dan betina. Nah di sini memang ada ikan gabus ataupun dari bahasa Jawanya ikan bayo ya. Iya. Iya. Sangat besar sekali, entah memang ataukah ikan gabus ini hanya jelmaan saja. Dan memang kebetulan Teh Asia bilang Kita- ada perempuan Ya. yang konon rambutnya panjang ya Teh Asia. Iya benar sekali, di sini bukan hanya siluman lele ataupun gabus ya, tapi banyak yang lain-lainnya juga sih. Apalagi di depan nggak ada yang berani dulu yang lewat, apalagi di sini di dalam. Di depan aja nggak ada yang berani lewat. Di jalan ya, Di jalan raya. yang ini besar nggak ada yang berani lewat. Di jalan rayanya. Dan di Karena sini- ya selalu menampakkan kalau orang yang baru lewat jalan ini. Kayaknya dulu itu saya pernah dengar dah Teh Intan. Dulu saya waktu masih sekolah di sana ya. Di sini nggak ada yang berani, bahkan siang hari pun nggak ada. Iya, nggak ada Apalagi yang berani. kalau hari Apalagi Jumat malam, ya. begitu, apalagi malam nggak ada. Banyak kejadian katanya motor juga, para pengendara motor di sana banyak yang diikuti sosok-sosok makhluk astral kayak gitu. banyak Ya. penampakan yang seram ya. Ya, seperti itu. Pantesan tukang ojek itu dari dulu sampai sekarang saya Ya. nggak mau ngojek pelanggan ataupun ngojek kliennya ke arah sini ya, ke nggak arah ada, iya, kampung bener. Cibareng ya. Jarang ada yang Jarang berani ada lewat yang sini. mau, jarang ada yang mau. Karena itu ya jelas nampak dan mengganggu makhluk-makhluk sini.
Wah, seperti itu. astagfirullah, saya merinding. merinding iya. Apakah memang merasa terganggu? Punten. Di sini hanya kita mengambil konten Di sini dari bekas Lintang. pohon mati atau apa ya? Pohon apa ini mas? Kayaknya Pohon. sepertinya mati pohon ini. Oh, pohon mati, pohon Ambon apa ya? Pohon apa ya? Ambon. Kayaknya pohon Ambon ini deh Mas Asep. Iya, cuman mati entah kenapa ya. Mungkin karena udah terlalu tua. Apa gimana ya? Atau Teh Intan mungkin ada energi apa di sini? Soalnya kan pohon ini mati gitu, aneh aja. Memang di sini itu tempat ternyaman dari tempat-tempat yang lainnya. Dan memang kebetulan ada irigasi kecil, suara airnya yang cukup lumayan menyejukkan makhluk gaib ataupun penghuni sini ya. Iya, Pemirsa. suara anginnya kayak Suara angin. angin, Oh. suara air. Kita boleh coba Mas Asep meminjam sebentar apa namanya makhluk seperti apakah yang ada di sini gitu. Iya. Yang makhluknya seperti apa yang memang benar-benar ada di sini, kita buktikannya melalui mediator. Boleh Teh Asia? Tempatnya kalau di sini ya kurang apa ya? Bahaya kayaknya, soalnya di sini dekat Dekat kali. dengan Oh, kali di sini. kayaknya. Dekat dengan Iya. kali ya. Dengan Eh, sawah. Oh, nggak apa-apa sih Mas Asep, kita pakainya dengan cara duduk, jadi nggak duduk saja gitu. Mediatornya duduk dan kemudian praktisi ataupun saya duduk. Jadi Mungkin Teh Intan yang akan jagain nggak gerak, biar nggak iya, gerak. Nah. iya biar nggak gerak Biar yang masuknya kemana-mana. nggak bisa gerak gitu. Mm. Oh. Ya, siapa dulu nih Mas Asep apa Teh Asia? Kalau untuk apa? Kalau untuk makhluk perempuan tentu Teh Asia ya. Kalau itu Kalau mah, untuk makhluk yang lumayan kuat gitu ya, tinggi ya ke Mas Asep. Coba lebih baiknya itu aja apa? Teh Asia aja. Teh dulu. Asia dulu ya. Coba duduk supaya Untuk karena mengetahui, di sini lokasinya berbahaya. Sebelahnya sungai ya lumayan walaupun enggak Bias- besar iya. juga dalam. Soalnya kan kalau biasa yang masuk perempuan itu jarang ada yang itu apa lompat atau ataupun apa. nyamuk. Tapi insya Allah loh Mas Asep, Iya. kalau memang saya ingin Mas Asep ataupun mediatornya duduk, ya tentu duduk. Insya Allah saya bantu. Mungkin Jangan khawatir. berkat ilmu Teh Intan ataupun apa. Oh, itu kuasa Allah semuanya ya. Coba Teh Asia kita duduk saja bareng-bareng. Di sini? Iya, di sini saja karena Iya. memang kalau ke dalam itu jauh lagi lebih berbahaya lagi. Lumayan di sini juga sudah Mudah-mudahan. energinya sangat kuat Iya. sekali. Di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Semoga kita akan ceritakan jadinya makhluk gaib sini. Allah hadir. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pemirsa, ternyata makhluk gaib yang ada di sini salah satunya telah menyalami saya. Coba ulang kembali, mohon maaf Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mbak Punten, kami kesini tidak bermaksud untuk untuk mengganggu kediaman Mbak di sini, namun kami hanya ingin membuktikan
apa benar makhluk-makhluk di sini sering menampakkan kepada warga sekitar ataupun pada pengendara-pengendara baik motor dan mobil. Apakah betul, Mbak? Oh, kalau Mbak tidak, ini Mbak Putri ya, perempuannya. Kalau boleh tahu ada sebutannya? Ada. Boleh kenalan siapa namanya, Mbak? Siapa namanya? Katanya Nyai Genjer. Mungkin barangkali Mas Asep boleh masuk, Mas Asep. Mas Asep, saya tanya Mas Asep. Coba duduk di sisi Mas Asep. Mas Asep kan dekat dengan wilayah sini. Apa namanya? Beliau ini katanya namanya Nyai Genjer. Oh ya, dulu ya itu yang katanya penunggu sini, yang leluhur dari sini, asli tanah sini. Oh, leluhur ya. Leluhur sini. Leluhur asli Daerah sini. daerah Cibareng ini. Yang konon katanya penunggu yang di depan ini. Yang disebut celobongan itu. Iya, di depan. yang disebut celobong. Berarti masih masuk lagi si Mas Asep ya? Iya, masih di depan. Di depan, di depan ke lagi. depan lagi. Katanya enggak mengganggu. Ya, memang nggak mengganggu, cuman ya namanya leluhur kan, namanya terus ya, orang awam kan kalau nampak ya tetap takut lah. Tetap takut ya. Mbak katanya enggak mengganggu, tapi kalau Mbak Putrinya atau Nyainya menampakkan diri, tentu sebagai manusia biasa takut katanya Nyai. Tapi nggak jahil ya, yang jahil itu siapanya yang suka nampakkan diri, kemudian yang bikin kesambet orang atau anak-anak. Oh, ada katanya temennya ada. Itu sosok apa ya? Apakah yang yang munculnya Ya, ikan? mengganggu orang lewat di jalan mungkin kali. Oh, enggak, maksudnya yang nimbulnya itu menyerupai ikan kembar itu, atau lele sepasang lele, atau ikan bayong atau ikan gabus itu, Mas Asep? Enggak ya. Kalau yang nampaknya ikan lele ataupun gabus itu ya agak mendingan, nggak bikin takut manusia gitu. Oh, kalau itu hanya di sawah aja ya, di Cuman sawah. ya makhluk-makhluk yang lainnya juga banyak selain siluman, gabus ataupun lele. Kalau untuk Nyai sendiri mungkin masih ada keturunannya, Nyai ya. Masih ada keturunan sini. Oh, lagi ngomong, jangan berisik. Cukup ya. Mungkin masih ada anak cucunya. Nggak ada. Oh, ada anak yang diurus sekarang. Nyai Genjer itu sejarahnya manusia nikah dengan sebangsa jin ya. Oh iya. Jadi ya anaknya Anaknya ini, itu, Nyai Genjer ini anaknya. Jadi bapaknya manusia, istrinya dari bangsa jin. Seperti itu. Oh, Jadi jadi anaknya ya di ini. zaman dulunya, Iya. bahwa Nyai ini anak dari pernikahan antara manusia dan dengan bangsa jin. Seperti itu. Memang ya, kalau memang ya manusia dan jin menikah, mungkin hasilnya ya seperti Iya. Genjer ini. Jadi kemudian separuh manusia, separuh. separuh jin. Tapi beliau ini nggak mengganggu. Dan Tapi memang ya pas lahir dia langsung dibawa oleh ibunya kayaknya, langsung menghilang. langsung menghilang. Tapi memang punya kekuatan lebih, Iya. sehingga sampai sekarang beliau ini masih ada dan memang berdampingan dengan warga sekitar, sering Iya. menampakkan diri ya, Nyai. Kodrat takdirnya ya. Seperti itu ya, Nyai ya. Merasa capeknya ada
menjadi wadahnya ataupun mediator kami Tasya. Mau pulang atau mau keluar tapi bisa keluar suaranya dong, bisa keluar, nggak mau, Kayaknya malu ya. nggak mau bicaranya jelas, nggak mau, tapi terdengar oleh kuping saya itu memang terdengar, namun untuk di kamera katanya malu ya. Untuk Nyai udah capek atau udah lelah atau dikeluarkan atau dibantu atau bisa keluar sendiri dari raga atau mediatornya Tasya, bisa keluar sendiri. Nggak bisa karena yang dikeluarin. Allah. Tasya, gimana rasanya? Ngantuk? Berat dan Berat. Itu Teh Intan apa kan tadi kan yang leluhur dari sini ya. Mm-mm. Kalau itu apa yang sering muncul yang mengganggu lah makhluk penunggu dari sini itu ya sekalian dimasukin aja ke Mbak Asia. Kalau Teh Asianya bersedia ya. Iya. Tapi untuk apa namanya, untuk Nyai ini memang nggak begitu ganas menurut Iya, saya. kalau Nyai kan itu kan Ya, dari karena leluhur, memang leluhur tanah mungkin sini. sering menampakkan diri ke warga, namun tidak menyakiti, Malah dia ya konon katanya bisa ngebantu bisa ngebantu dan melindungi ngebantu dari ya, hal-hal atau keturunan- makhluk yang jahat keturunannya, ada di sini. Bisa ngebantu keturunannya. Mungkin ya, masih ada kali keturunannya masih ya. ada ya. Ataupun memang ya yang namanya hasil pernikahan jin dan manusia itu tentu punya kekuatan yang lebih dari orang-orang biasa pastinya. Untuk itu kita coba Mas Asep bisa dibantu satu kali lagi saja. Iya. Tapi Mas Asep kondisikan duduk di sini saja, saya bantu, tidak lari kemana-mana. Soalnya memang tempatnya rawan bahaya ya, sebelah sininya saya sungai, percaya dengan Teh sebelah Intan sininya ya. sawah. Mari bangun Saya Mas. titipi itu apa? Titip raganya atau wadaknya ya Mas Asep ya. Takutnya saya ini apa? Lompat. Ya, saya takut soalnya ya lumayan sih baru kali ini di situasi tempat yang Ya memang cukup bahaya ya. Cukup bahaya. Mas Asep duduk saja biar nggak terpengaruh oleh makhluk gaib lari-lari. Dan tentunya bukan kemauan Mas Asep dong lompat-lompat ke sana kemari. Ya, justru itu ya saya takut. Mas Asepnya. Takut Insya lompat Allah. ke sini atau ke sana sama aja. Tapi lebih bahaya di sini karena kali ya. Iya, walaupun nggak besar, nggak luas juga yang namanya kali ataupun sungai tentu dalam. Iya. Dan berisiko ada Ranjau ataupun apa ranjau dan- atau tunggak-tunggak. Kondisi kehancuran supaya berpengaruh hidup saya. Seperti biasa kosongkan Mas Asep, Iya. kosongkan pikirannya dan baca doa, dan memang ini sangat berbahaya sekali. Jangan ditiru ya kalau memang kalau memang belum belajar mengenai ini. Untuk pemirsa ataupun penggemar Intan Sukmawijaya, jangan coba-coba meniru ya, karena khawatirnya makhluknya tidak bisa lepas dari wadah atau mediatornya. Kosongkan pikirannya Mas Asep. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sedulur papat lima perkatakan sejati makhluk gaib. Allah. Ini menyerupai ikan atau wah, sepertinya ikan lele. Ikan lele yang disebutkan tadi Tasya. Seperti yang dikatakan warga itu mungkin ya kayaknya. Ikan lele kayaknya. Ikan lele apa yang dari sungai ini?
Oh lele, iya lele. Kayaknya sepertinya nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh dia hanya bisa menjelma seperti ikan seperti itu. Hanya isyarat saja ya teman-teman. Iya, sosok ikan. Di sini pemirsa, apa yang diceritakan oleh Mas Asep dan saya barusan memang benar adanya bahwa ada makhluk gaib atau sosok makhluk gaib yang menyerupai jenis ikan lele yang kebetulan memang ada satu pasang lele betina dan jantan. Namun sayang sekali beliau ini tidak bisa komunikasi dengan manusia, bahkan tidak mengerti, Tidak bisa bicara ya intinya. dan memang nggak mengganggu kali ya. Cuman memang makhluk ini mempunyai kemampuan ya lumayan tinggi sehingga bisa merasuki raga ataupun wadah ataupun mediator kami atau yang Mas Asep, yang dikenal Mas Asep. Assalamualaikum. Ya memang sepertinya nggak bisa bicara ikan sih ya. Kalau cukup segini saja kayaknya pemirsa, kalau kita lama-lama karena memang pada dasarnya nggak bisa bicara, nggak dari bisa mana diajak asalnya, komunikasi ya Tenten ya. apa namanya, dari mana asalnya, kemudian kenapa ada di tengah-tengah sawah ataupun di wilayah sini, itu nggak bisa jawab. Sayang sekali. Sayang Ya, sekali. kita keluarin saja lah. Stop. Allah. Susah untuk bicara, namanya Ya. Mas Asep? Duduk, manut. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mbahnya bisa jawab Waalaikumsalam. Punten Mbak ini siapa jenengannya atau penghuni sini ya? Punten, kami sedikit mengganggu ketenangan Mbah yang bersemayam di sini. Kami hanya ingin mengetahui kebenarannya, kalau memang di di bantaran sungai Cibareng ini banyak sekali penunggu ataupun makhluk gaibnya menurut cerita-cerita warga. Makanya tim Intan Sukma Wijaya mendatangi ke sini, Mbak. Ingin mengetahui kebenarannya seperti apa. Masih banyak lagi mungkin, Mbak ya. Kok malu, Mbak? Wah, sepertinya perempuan gak sih ya? Iya. Tapi kok lidahnya menjulur ya? Oh, rame. Iya, rame benar. Mbah atau Nyai ini dipanggilnya Nyai? Oh, Nyai. Nyai siapa ini kalau boleh tahu? Isin. Mungkin Isin itu malu. Nyai yang sering ikut kata warga katanya kalau ada motor itu ada yang bonceng di belakang katanya. Iya, Nyai ya. Oh, pantesan. Yang motornya maksudnya yang motor kosong gitu. Iya, nggak ada kalau boncengan. gini Kententan katanya kalau udah jam 12 sekitar seperti itu dulunya sebelum rame kayak begini katanya. Kalau ada motor lewat itu sering itu ada yang ikut lah, ada yang bonceng di belakang. Tuh. Suka ngikut ini. Suka ngikut. Mungkin ini ya Nyai ya.
Kok begitu Nyai? Kok begitu kalau ada orang lewat suka ngikut? Oh, pengen berteman. Banyak nih tim Sukma Wijaya. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Oh, seneng. Sebenarnya mah Nyai ini nggak jahat. Oh, enggak. Cuman menampakkan diri, hanya menyenangkan diri Nyai. Cari teman. Oh, seperti itu pemirsa. Katanya Nyai ini nggak jahat, namun apa namanya sering menampakkan diri dan senang ingin berteman dengan manusia. Namun kebetulan tentunya sebagai manusia biasa kalau dideketin makhluk seperti ini tentu takut. Takut ya. Pasti. Jangan ditutup mukanya. Nyai cantik kok. Cantik. Cantiknya. Tapi jangan ganggu lagi ya. Takut ada yang ketakutannya berlebihan bisa sakit Nyai. Kok nangis Nyai? Kenapa Nyai? Kok Nyai Nangis Kenapa, kenapa Nyai? kesepian? Kesepian ya Nyai. Katanya banyak makhluk-makhluk seperti Nyai. Yang tadi ngerasukin ke Asia juga disebutnya Nyai Genjer. Nyai nggak bersahabat dengan yang barusan masuk ke Asia? Oh, nggak bersahabat. Oh, Kenapa katanya? berbeda alamnya, walaupun alam gaib juga berbeda. Dimensinya lain. Karena mungkin begini ya Teh Intan ya, kalau Nyai Genjer itu sosok yang udah dari jin gitu, kalau ini dulunya manusia. Ya Dulunya benar kan? Nyai manusia. Oh, pantesan. Kenapa Nyai seperti ini? Kok jadi Nyai ini seperti, ya maksudnya maaf ya Nyai, arwah penasaran. Berarti pikirannya masih belum lepas dari dunia dong Nyai. Iya, benar, belum lepas. Jangan nangis Nyai. Masih ada saudaranya yang masih hidup, keluarganya masih ada. Sudah tidak ada. Aduh, tangisannya sangat tangisannya merintih, sangat merinding. Cukup Nyai, kami mendengarnya ikut nangis juga nantinya. Dengar rintihannya itu merinding sekali. Nyai ada permintaan. Ada permintaan ya. Minta didoakan. Minta didoakan ya. Minta didoakan Nyai. Pasti saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allah. Wah, Mas Asep dipinjam raganya ataupun wadahnya sama perempuan yang konon katanya apa namanya arwah penasaran. Namun beliau ini tidak mau memberi atau memberitahu nama aslinya.
beliau ini hanya menyebutkan Nyai. Kebetulan si Nyai ini memang sering menampakkan diri, dan kata Teh Asia tadi ya, kalau memang ada pengendara motor yang memang kebetulan kosong tidak membonceng, nah si Nyai inilah ikut bonceng. Itu apa, sebangsa siluman atau jin atau apa, atau semacam. Menurut pengakuannya Nyai sendiri sih, pada awalnya manusia biasa, namun matinya tidak sempurna dan menjadi arwah penasaran. Dan mungkin beliau ini belum lepas dari urusan dunia. Seperti itu. Dan saya tanya masih ada keluarganya di sini, namun beliau tadi mungkin sebenarnya masih ada, namun beliau tidak mau menyebutkan karena takut ketahuan namanya siapa atau siapa. Beliau kebetulan beliau mau apa Kalau namanya? dengan yang tadi itu apa yang masuk ke Mbak Asia? Kalau masuk ke Mbak Asia itu atau Teh Asia, apa namanya, menurut pengakuannya mungkin Iya. Teh Asia, untuk Teh Asia Karena dan, ya dan Mas mediator Asep. lumayan capek ya Mbak Asia. Iya. Pasti. Gimana, lanjut atau cukup sampai di sini saja dulu? Saya kira tutup aja dulu Oh, Teh. cukup Udah, ya, karena nanti- waktunya juga udah malam ya. Takut hal-hal yang nggak diinginkan Yang terjadi. nggak diinginkan. Soalnya ya situasi tempatnya ya sangat menakutkan buat mediator. Ya enggak Mbak Wah, Asia? baru Iya. kali ini Oh. Mas Asep merasa takut. Iya, karena kan Baru seorang mediator itu nggak sadar takut ya. Takut kalau lompat ke sungai ya. Kalau yang masuknya diem aja ya nggak jadi masalah, nggak jadi apa-apa. Paling ya ada efek hal tertentu nantinya. Tapi ya kalau situasi tempat di sini kan takut loncat ataupun apa, bahaya. Teh Intan sepertinya Mas Asep ini Tapi takut ya nyemplung. saya sebagai mediator Intan Sukmawijaya ya saya percaya dengan Teh Intan. Ya. Tapi memang kita lihat dengan lokasinya juga sih pemirsa, karena kebetulan sekali memang sempit ini, sebelahnya itu langsung kali atau sungai cukup dalam. Takut kata yang diceritakan Mas Asep barusan, takut makhluk gaibnya yang memang nggak bisa diatur, Iya. takut lompat, takut terbang-terbang kayak kemarin-kemarin ya. Tentu dong raga ataupun mediatornya masuk ke kali atau ke sungai juga. Kami tidak menginginkan seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin kita akhiri dulu, cukup, dan kita bisa lanjut besoknya lagi. Untuk lebih semangatnya lagi, untuk penggemar Intan Sukmawijaya, mohon dibantu dengan like dan subscribe-nya biar kita tim Sukmawijaya, Teh Asia dan Mas Asep lebih semangat lagi untuk membuat video-video misteri Ya, selanjutnya. mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Pada sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi di jumpa. channel Intan Sukmawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.